Shalom, perkenalkan nama saya Inci Uli Marituate. Saya mahasiswa semester 6, Prodi S1 Teologi di STTN Misi William Carey. Adapun video ini merupakan pemenuhan dari tugas akhir mata kuliah Spiritualitas Kristen. Dan di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan, yaitu yang pertama, spiritualitas dalam konteks Kristen dan bagaimana perbedaan dari praktik ritual keagamaan. Spiritualitas Kristen adalah pengalaman hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yang melibatkan iman yang harus terus-menerus ditumbuhkan melalui Yesus Kristus dan pengajaran-pengajaran yang harus kita kerjakan. Dalam spiritualitas Kristen, ini juga melibatkan akan pencarian makna hidup dan tujuan hidup, serta melibatkan batiniah manusia, di mana dalam spiritualitas Kristen ini kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan, dengan alam sekitar kita. Dalam spiritualitas Kristen, kita diharuskan untuk melakukan berbagai kegiatan, berbagai ajaran serta ritual, di mana hal itu kita manfaatkan untuk membangun hubungan kita, pribadi kita dengan Tuhan. Nah, adapun perbedaan dari praktik ritual keagamaan, di mana praktik ritual keagamaan itu berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, ketetapan yang sudah dibuat sejak awal, dan kita lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi dia lebih formal. Dia lebih formal dan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi dalam spiritualitas Kristen kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui kegiatan, melalui iman kita, untuk pertumbuhan iman kita dengan Tuhan. Sedangkan praktik ritual keagamaan itu kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Nah, jadi spiritualitas ini kita lakukan dia lebih bebas, tidak seperti praktik ritual keagamaan yang harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa meditasi yang saya ketahui. Ya, adapun beberapa meditasi yang dapat kita lihat dari spiritualitas Kristen, yaitu yang pertama meditasi Alkitab, di mana meditasi Alkitab ini kita lakukan seperti halnya kita membaca Alkitab, kita mencari beberapa ayat-ayat, kita membaca beberapa ayat-ayat yang pada akhirnya akan membangun spiritualitas kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dalam pembacaan Alkitab ini kita juga di sana dapat merenungkan ayat yang kita baca, kemudian menarik kesimpulan dari ayat yang sudah kita baca. Seperti ketika kita membaca dari ayat kitab Matius, kita akan melihat dan kita akan mendapati beberapa ayat-ayat yang dapat membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan dan membuat kita juga belajar secara pribadi mengenai pribadi kita. Mungkin itu berupa hal-hal yang selama ini kita lupakan dalam diri kita, atau mungkin itu merupakan suatu hal yang kita tidak lakukan dalam diri kita, yang sebenarnya itu sangat berguna untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi meditasi Alkitab ini melibatkan pembacaan Alkitab dan perenungan. Ya, ketika kita telah membaca, kita renungkan dalam diri kita, kemudian apa yang dapat kita pelajari dan apa yang dapat kita ambil dari ayat itu untuk membangun hubungan pribadi kita untuk lebih semakin intim dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah meditasi kontemplatif. Meditasi kontemplatif ini berfokus pada kehadiran Tuhan,
kepada kehadiran Tuhan. Di mana dalam teknik meditasi kontemplatif ini kita memerlukan keheningan, kita memerlukan kesunyian untuk kita dapat mendengar suara Tuhan, untuk kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Nah, di sana kita akan semakin merasakan bahwa Tuhan hadir di samping kita, Tuhan hadir di dekat kita. Kemudian itu yang akan membuat kita semakin menumbuhkan iman yang lebih kuat lagi dengan Tuhan. Bahwasanya kita sadar bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada begitu. Jadi meditasi kontemplatif ini bertujuan untuk memperdalam spiritual dengan Tuhan. Nah, dalam praktik ini kita juga melibatkan doa, melibatkan kesadaran dalam diam kita, dalam refleksi kita, dalam bermeditasi untuk membangun hubungan spiritual dengan Tuhan. Kemudian meditasi dengan menggunakan musik. Meditasi dengan menggunakan musik ini seperti halnya kita mendengarkan musik-musik rohani, kita mendengarkan lagu-lagu yang membangun, lagu-lagu rohani yang membangun. Nah, di sana secara tidak langsung kita akan dapat menemukan makna dari lagu itu yang berhubungan dengan pribadi kita, yang berhubungan dengan diri kita. Bisa saja dari lagu itu kita tertegur atau kita mendapatkan suatu teguran, mendapatkan suatu ajaran, mendapatkan suatu pesan dari Tuhan lewat lagu-lagu yang kita dengar. Nah, jadi lagu-lagu ini dapat juga kita renungkan lirik-liriknya ya yang kita sudah dengar begitu. Jadi lirik itu tadi yang akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian meditasi dengan doa. Meditasi dengan doa ini ya seperti halnya bagaimana kita berdoa, kita melibatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana dalam meditasi ini kita berdoa dan membangun hubungan yang lebih efektif dengan Tuhan. Jadi dari doa ini kita dapat membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan lewat meditasi doa, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan Tuhan. Dan di samping itu kita juga dapat mendengarkan suara Tuhan lewat meditasi doa. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana peran doa itu sangat penting dalam pengembangan spiritualitas seseorang. Ya, kemudian jenis doa yang umum dilakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa doa itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan ketika kita membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan. Nah, melalui doa kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita dengan Tuhan, dan di samping itu juga kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dari doa kita bisa dengar, bisa saja Tuhan menyampaikan hal-hal yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, bahkan terlebih dari diri kita sendiri, di mana dalam peran doa ini untuk pengembangan spiritualitas kita sebagai seseorang yang ingin membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Nah, karena dari beberapa banyak hal yang saya lihat bahwa banyak orang-orang yang mendapatkan hal baru, yang mendapatkan penglihatan baru ketika dia sedang berdoa. Nah, itu adalah satu hal pemicu kita untuk kita membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan. Kemudian jenis doa yang umum dilakukan. Ya, jenis doa yang umum dilakukan yang saya ketahui yaitu ketika seseorang berdoa dalam pujian penyembahan, ya misalnya, atau dalam doa-doa, dalam menara doa, dalam doa konforat, dalam doa pribadi juga. Nah, jadi doa-doa ini, jenis doa ini juga di sana juga kita dapat merasakan bagaimana Tuhan boleh menyampaikan pesan, bagaimana Tuhan berbicara dengan kita. Jadi peran doa ini sangat penting dalam pengembangan spiritualitas seseorang. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana Alkitab itu juga dapat membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan. Nah, dan saya juga akan menyampaikan beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang menurut saya kita bisa gunakan untuk meningkatkan, untuk membangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan yang lebih intim.
Ya, di Alkitab kita dapat menemukan beberapa ayat, misalnya seperti kitab Amsal, kitab Mazmur. Nah, di sana banyak ayat-ayat yang dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan, di mana dari ayat-ayat itu kita mendapatkan suatu hal baru, suatu pengajaran atau suatu pesan baru dari Tuhan. Nah, Alkitab seperti yang kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, di sana Tuhan berbicara. Bagaimana kita dapat mendengarkan, dapat mengetahui apa yang Tuhan sampaikan, apa firman-firman Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab. Jadi Alkitab ini juga suatu alat yang bisa kita pakai untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan kita mengetahui apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi pesan Tuhan terhadap kita. Dalam hakikatnya, Alkitab memiliki peran yang penting untuk meningkatkan spiritualitas Kristen terhadap Tuhan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dari Alkitab berupa ayat yang dapat meningkatkan spiritualitas Kristen, spiritualitas kita. Yaitu kita dapat melihat dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Di sana sangat jelas dinyatakan bahwa bagaimana perbedaan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, dari ayat ini, dari perikop ini, firman Tuhan ini berbicara kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, apa yang harus kita ambil dalam langkah kita dan apa yang harus kita jauhi ketika kita mengikut Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 1 itu juga dinyatakan bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, orang-orang yang mengenal Tuhan itu haruslah berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Artinya apa? Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam Alkitab, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman-Nya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi perintah Tuhan? Yaitu kita membaca Alkitab. Nah, di sana kita dapat mengetahui dan melihat bahwa banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada manusia untuk menjadikan manusia itu menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Dan di dalam pasal 1 itu juga dinyatakan bahwa Tuhan itu mengenal jalan orang-orang yang benar. Ya, jalan orang-orang yang benar. Dan jalan orang-orang fasik itu dinyatakan menuju kebinasaan. Jadi di dalam pasal 1 ini, kitab Mazmur ini, kita bisa belajar dan kita bisa melihat serta menumbuhkan iman kita untuk memiliki iman yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana gereja memiliki peran untuk meningkatkan spiritualitas individu, dan beberapa contohnya yang konkret yang saya telah amati, yang saya lihat dalam sebuah komunitas gereja. Gereja memiliki peran penting dalam spiritualitas Kristen. Karena di gereja kita bisa membangun suatu hubungan dengan sesama, seperti dalam pembahasan sebelumnya, di mana spiritualitas juga merupakan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan alam. Nah, jadi gereja ini adalah suatu komunitas yang sangat berguna untuk kita boleh meningkatkan spiritualitas. Di gereja kita bisa bertemu dengan orang-orang yang dapat membangun pribadi kita, yang dapat membangun karakter kita menjadi karakter Kristus. Nah, adapun peran itu dari gereja untuk spiritualitas individu. Nah, ketika seseorang masuk dalam sebuah komunitas gereja, di sana dia akan melihat orang-orang di sekelilingnya, dan hal itu akan membuat dia belajar bahwa ada banyak hal yang harus dia pelajari yang dia belum tahu dan dia belum lakukan. Nah, sehingga apa? Sehingga akan muncul perasaan untuk
belajar perasaan untuk mengetahui banyak hal dari pelayanan. Semisal contoh, ketika dia melihat seseorang pelayan gereja yang begitu luar biasa, yang begitu diurapi Tuhan, dia berdoa, dia pujian penyembahan, dan dia melihat seseorang itu sehingga dia merasa bahwa dia perlu belajar juga. Dia perlu belajar dan dia juga perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga apa? Sehingga dia menjadi tertantang begitu ya, tertantang. Jadi dia tapi dalam hal ini itu positif, dalam hal positif. Jadi dia bisa menjadikan itu satu motivasi dan satu semangat untuk dia boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lebih lagi gitu. Jadi yang terakhir itu bagaimana pandangan saya mengenai spiritualitas Kristen di era modern sekarang. Di era modern ini saya melihat bahwa banyak hal-hal yang baru yang kita boleh lihat dan kita boleh ambil sebagai pelajaran dalam diri kita untuk membangun spiritualitas Kristen, spiritualitas kita dan hubungan intim kita dengan Tuhan. Semisalnya di era modern sekarang ini banyak gereja-gereja, banyak komunitas-komunitas, bahkan orang-orang secara pribadi memanfaatkan sosial media, memanfaatkan teknologi untuk dia bisa berbagi. Misalnya ketika seseorang mengupload video yang membangun kata-kata yang membangun lewat sosial media diupload begitu, dan ada orang yang melihat, dan ketika orang ini yang melihat video itu, melihat kata-kata itu, merasa terberkati dan merasa bahwa dia mendapatkan hal yang baru dari video yang dia tonton. Nah, hal itu juga dapat menjadi satu hal yang mendukung, satu hal yang dapat membantu seseorang untuk membangun spiritualitas pribadinya dengan Tuhan. Jadi di era modern ini juga banyak plus minus yang saya lihat, yaitu bahwa tidak hanya memang kecanggihan dari teknologi, tapi belakangan ini juga saya banyak melihat dan pandangan saya terhadap spiritualitas yang banyak dilupakan juga. Kenapa? Karena di satu sisi mungkin orang-orang menganggap bahwa dia tidak perlu lagi ke gereja, dia tidak perlu lagi ada dalam suatu komunitas karena bisa ibadah melalui doa, melalui YouTube, melalui siaran langsung gereja begitu. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita terlibat dalam suatu komunitas, di sana sebenarnya sangat besar peluang untuk kita menumbuhkan iman kita, untuk lebih lagi membangun spiritual pribadi kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan pun berkata bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jadi di samping kita memanfaatkan era modern, di samping kita memanfaatkan teknologi, mungkin kita bisa sesekali melihat ibadah-ibadah yang disiarkan di sosial media, tapi kita juga perlu membawa diri kita, memberikan diri kita untuk kita terlibat dalam komunitas dan persekutuan-persekutuan Kristen, karena di sanalah kita bisa membangun hubungan kita juga dengan sesama dan lingkungan kita. Jadi sehingga hubungan yang kita bangun, spiritualitas yang kita bangun dengan Tuhan itu sejalan dan seirama dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Nah, jadi sangat penting memang spiritualitas Kristen ini untuk pribadi kita sendiri, yaitu supaya kita juga bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan melakukan ajaran-ajaran yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan melalui Alkitab, firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, melalui doa dan meditasi-meditasi yang lain yang seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Baiklah, demikian tugas akhir dari spiritualitas Kristen ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya sangat bersyukur untuk mata kuliah ini. Saya juga berharap untuk kita yang boleh mendengarkan video ini, kita boleh sama-sama belajar dan kita boleh sama-sama membangkitkan iman kita terhadap Tuhan, terlebih spiritualitas Kristen kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.